Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Tuhan dan selamat kita dan juga selamat kita. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan juga bahwa itu bagi selamat. Biarlah Tuhan jalan di selamat kalau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan tiga karena berkata, itulah jalan dan kebenaran. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup dari orang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat 2, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya saudara kita semua yang percaya mendapat hidup kekal. Karena dengan hati percaya engkau diselamatkan, dengan mulut mengatakan, dengan percaya dengan mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan diperlukan. Yohanes 3 ayat 3, Roma 10 ayat 9. Sebelumnya kita berdoa. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kami sehingga kami dapat meladani kehidupan dari 3 patriark yang dimana mereka mengalami persoalan di dalam kehidupan antara hidup dan mati mereka. Tapi mereka memilih untuk mati bersama Kristus. Tapi Tuhan membela kehidupan kita kembali. Karena kita siap kehilangan nyawa, dia akan mendapatkan siapa menyelamatkan akan hilangnya. Ini berkati. Haleluya. Amin. Saya akan masih membacakan ayat 15. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendapatkan bumi sangkakala, seluruh tetapi sebab kamu sedang berbagai jenis puji-pujian, sujudlah menyembah patung yang kuat. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan ditampakkan ketika itu juga dalam perapian yang menyala. Dan jiwa manakah yang dapat melepaskan kamu dari sana? Ini raja sangat merendahkan Allah, dan dia tidak tahu bahwa pengawalnya dan dia dipilih oleh Tuhan. Itu tidak tahu itu. Tuhan memakai dia sebagai alat untuk memperban diri Israel. Tapi saya tidak percaya itu. Tapi saya mau katakan one more thing. Jadi satu kesempatan lagi bagian itu. Yang pertama, SMA tidak berkata ini negeri asing, jadi kami harus mengikuti adat istiadat. Kadang-kala kita kalau ada negeri asing, ya, kita seringkali mau mengikuti adat istiadat. Nah, seperti pepatah mengatakan di mana kita berada di situ langsung itu, ya. Karena kalau itu adat istiadatnya tidak bertentangan dengan firman Allah, tidak ada masalah. Tapi kalau ada istiadatnya bertentangan dengan firman Allah, tentu kita sebagai orang percaya, kita tidak akan lakukan. Satu contoh, sebagai orang percaya, kita tidak bisa makan darah. Atau sebagai orang percaya, kita tidak bisa makan makanan yang mati. Atau dari persembahan berhala, dan itu kita tidak boleh. Atau dari hal yang dicuri. Nah, itu. Mungkin bagi orang tidak ada masalah, tapi bagi kita orang percaya ada masalah. Nah, jadi mereka tidak berkata ini negeri asing, jadi kan harus mengikuti adat istiadatnya, di mana Tuhan itu kan maha pemaaf. Kalau kami itu melakukan, Tuhan memaafkan. Tapi tidak. Saya katakan tidak. Kenapa? Mereka memilih untuk lakukan. Yang kedua, SMA tidak berkata nenek moyang kami juga menyembah patung, bahkan di rumah Tuhan. Dan ini bukan hal yang
Jadi kalau mereka berkata itu saja mereka mengambil alasan untuk wah ini juga nenek moyang kami melakukan itu. Bagaimana Israel lompat sampai alam sesuatu ada penyembahan berhala dan lain sebagainya. Dan bagaimana Manasye yang diciptakan. Ya. Kalau itu berbeda Manasye itu Yehuda, Yehuda dan atau Yehuda atau kalau Ahab yang paling jahat itu begitu. Tapi SMA sadar dia tidak berkata begitu karena walaupun mereka melakukan Tuhan pasti tapi mereka tidak lakukan untuk menghina Allah mereka dasar dan kalau mereka lakukan itu mereka tidak akan bisa bercerita bagaimana tangan Allah melepaskan mereka bahwa Allah itu maha kuasa, maha besar, maha dahsyat. Kita akan tidak bisa bercerita karena kita pernah melanggar sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, lalu kemudian SMA tidak berkata, bagian ketiga SMA tidak berkata kami tidak ingin melukai hati siapapun, jadi tak apa-apalah ya. Jadi kan raja ini meminta, sudah kami berutang kepada dia, utang harus dibayar. Nah, permintaan raja enggak begitu, hanya sujud. Bagi raja itu enggak ada masalah. Bagi bayangkan para menteri, para pembesar, penasehat di negeri yang ada itu, mereka semua menyembah, terkecuali ketiga orang ini. Jadi semua undangan yang diundang wajib hukumnya untuk menyembah patung. Kalau enggak, dibinasakan. Masuk tanda kurang. Dan itu terjadi bagi saya karena tidak melakukan, walaupun mereka bisa berkata untuk kompromi, win-win solutionnya, tetapi mereka tidak lakukan karena mereka menyadari bahwa kompromi bukanlah jalan yang terbaik. Walaupun kadang-kala kita harus mengambil kompromi satu dengan yang lain. Selama kompromi itu tidak berada di jalur kesehatan. Harus berada tetap di dalam kesehatan. Tapi kalau kompromi itu melanggar firman Allah, kita wajib untuk melanggar. Kenapa? Kita tentu menyakiti Allah. Hati Allah ini tidak suka dengan diri kita. Dan yang terakhir, SMA tidak berkata jabatan adalah segalanya bagi kami. Kami di negeri asing. Jadi ini SMA tidak berkata jabatan adalah segalanya bagi kami di negeri asing. Mereka mendapatkan jabatan tinggi dari kami. Dan tapi sekalipun mereka mendapatkan jabatan itu bukanlah segala-galanya bagi mereka. Karena juga mereka, kalau mereka dalam posisi itu, mereka akan bisa berkata, bisa berkata bahwa bisa menolong orang-orang di sekitar, bisa menolong teman-teman yang teraniaya, bisa menolong karena mereka budak, orang jajahan, orang yang jadi budak jadi Urkasi atau Babel, dan itu tidak menyenangkan, bukan atau Babel ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, biarlah kita tetap mengambil sikap yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita bisa meniru. Sekali firman Allah tetap firman Allah, sekali Tuhan tetap Tuhan. Jadi ada orang yang rela menjual agamanya, menjual imannya, menjual Kristus karena jabatan. Karena jabatan yang atau demi sesuatu yang memudahkan dalam usaha dan misi. Rela.
Dan itu tidak menyusahkan. Jangankan itu yang disebut Demas yang meninggalkan Paulus dalam pelayanan hanya cinta karena cinta dunia ini, itu tidak disukai. Tapi untungnya Paulus juga menyimpan dendam itu. Jadi kita harus mengambil sikap di dalam, sekalipun diberikan kesempatan terakhir. Saya ingat seorang kesaksian seorang anak yang ketika diberikan kesempatan untuk menyangkal iman, tetapi dia tidak menyangkal, padahal dia masuk iman pada waktu itu. Lalu pada dia beta rasa Kristus. Anda sudah tahu dari mana itu. Dan pada akhirnya dia dipotong. Dan perkataan yang itu, beta rasa Kristus, menjadi kata-kata yang fenomenal. Kenapa? Dia mati dalam iman, dia mati dalam kepercayaannya kepada Yesus. Orang-orang yang menganggap agama itu bisa hal mereka memperbolehkan, kita harus mengakui dan kita berdoa supaya orang-orang tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi atas nama Puji nama Tuhan. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan. Kesempatan kalau kita miliki, gunakanlah kesempatan yang kita diberikan oleh Tuhan kepada kita, oleh musuh kita sekalipun, untuk kalau menyangkali iman atau diberikan sama seperti Polikarpus yang diberikan kesempatan untuk hidup. Dikatakan setelah 86 tahun itu saya tidak pernah dia melakukan hal yang jahat. Aku ini hanya bisa mematikan saya, tapi lihat api yang api akan membakar Anda sampai kepada dan langsung jadi patah. Dan satu kesempatan bisa menyelamatkan, satu kesempatan bisa mengubah dunia, satu kesempatan bisa menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan iman kita, kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Allah. Semoga kita belajar dari pada Mesa ini dalam hal iman ini, dalam kalau diberikan kita kesempatan, itulah yang terbaik itu selalu bersama dengan dan diberikan. Mantap. Terima kasih malam ini kami Allah kedua one more thing. Ada kesempatan dan kami tidak tahu Tuhan Bapa itu hal-hal yang seperti ini mungkin akan kami alami, bukan masa-masa kita harus menanyai, tapi ketika satu kesempatan diberikan kepada kami untuk membuat terobosan atau memilih, biarlah kami memilih untuk sesuatu yang terbaik. Selama itu tidak melanggar kebenaran firman Allah, itulah yang kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kalau engkau sakit, percaya Tuhan dapat menyembuhkan. Kalau engkau percaya, engkau hidup bersama. Lihat tangan yang diangkat kepadamu dalam nama
menyembuhkan mereka, dan oleh biru-biru engkau sembuh, oleh kuasanya, oleh firman yang engkau. Terima kasih buat kesembuhan yang kau berikan kepada mereka dengan iman mereka. Yesus yang menyembuhkan engkau, Yesus yang menolong dalam nama itu. Dan kalau engkau sudah mengalami penderitaan yang dia tangan-tangan yang diarahkan kepada Allah yang menolong dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus, engkau mau menyerahkan segala kekuatan, kuasamu dalam hidup mereka. Dan engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Apapun kebutuhan mereka. Terpujilah engkau, karena mereka akan memuliakan engkau ketika engkau menolong mereka. Di dalam nama Yesus, pujilah engkau. Amin. Selamat malam, selamat kita beraktivitas. Selamat kita beristirahat, sebelum kita istirahat. Mari kita membaca firman Allah, berdoa bersama-sama atau berdoa secara pribadi pada Tuhan. Kalau memang kita ada di bulan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga Tuhan membuat kita menikmati hidupnya ketika kita istirahat, sehingga kita pagi bangun dengan tujuan kita dapat memuliakan Tuhan. Mantap, mantap, mantap!